Kita lanjut lagi bro. Yang Ye bertanya, apakah dia tidak mengatakan apa-apa? Sang Qingying menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia sudah lama mencarimu. Dia sepertinya tidak berbohong. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Sang Qingying ragu-ragu sejenak dan berkata, Yang Ye, dia terlihat lemah dan lembut, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Jika Anda melakukan sesuatu padanya, maka Anda harus bertanggung jawab, jika tidak saya akan berpikir buruk tentang Anda. Sang Qingying pergi setelah dia selesai berbicara. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Kamu cukup menawan, bukan Lu Waner tiba-tiba melirik Yang Ye. Yu Wushuang tiba-tiba berkata, tentu saja. Kenapa lagi dia akan mencarinya begitu lama? Yang Ye tertawa getir, berhentilah bersikap sarkastik. Biarkan saya pergi dan mencari tahu tentang apa itu. Dia mulai berjalan menuju pintu setelah dia selesai berbicara. Namun, ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat dia melangkah melewati pintu. Karena bidang penglihatannya melengkung, dan pemandangan di depan matanya berubah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di dunia yang kelabu dan kabur, dan Sang Yunxi berdiri di depannya. Ada 4 pria tua lainnya yang berdiri di sisi Sang Yunxi. Pada saat ini, Yang Ye memperhatikan bahwa salah satu pria tua berjubah putih yang bersama instruktur Zuo sebelum ini telah lenyap. Selain itu, semua aura mereka sangat tidak stabil sementara wajah mereka sangat pucat. Sang Yunxi berkata, terima kasih. Yang Ye bingung. Sang Yunxi berkata, terima kasih telah tinggal di kota. Tak perlu dikatakan, kami akan kehilangan kota sejak lama jika bukan karena Anda. Nak, kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami akan mengingat hutang ini. Yang Ye berkata, senior, jika Anda benar-benar berpikir seperti itu, maka Anda dapat memberi saya 2 lagi teknik peringkat surgawi. Sang Yunxi tertawa sambil memarahi, nak, menurutmu apakah itu bisa diperoleh dengan mudah? Tahukah Anda bahwa bahkan akademi kami hanya memiliki 5 teknik peringkat surgawi? Bukannya kami menolak memberikannya kepada Anda. Tetapi teknik-teknik itu mengharuskan Anda menjadi wanita atau memiliki fisik khusus untuk dikultivasikan. Jadi, tidak ada gunanya memberikannya kepada Anda. Yang Ye berbicara dengan serius, tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki teknik apapun. Lalu bagaimana dengan beberapa kristal valet, harta peringkat surgawi, atau harta berharga lainnya? Saya tidak akan menolak mereka. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka merasa ingin memukuli Yang Ye. Sang Yunxi menjawab, jangan bicarakan itu sekarang. Aku membawamu ke sini karena aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Yang Ye bertanya, apakah ada untungnya bagi saya? Ekspresi Sang Yunxi berubah sedikit tidak sedap dipandang. Sementara itu, Yang Ye berkata, saya bercanda. Tidak peduli apa, kita berada di kapal yang sama sekarang. Aku tidak akan mendapatkan keuntungan jika membiarkan Ocean of Cloud Academy jatuh. Tidak hanya saya tidak mendapatkan apa-apa, itu akan merugikan saya. Jadi, jika senior membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, saya tidak akan menolak jika itu dalam kemampuan saya. Yang Ye secara alami mengerti bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera jika akademi jatuh. Jika jatuh, maka Dao Order dan Sekolah Pedang Kuno pasti tidak akan bisa menghentikan Sky Divine Hall dan Ras Iblis. Pada saat itu, belum lagi menyelamatkan An Nanjing, bahkan bertahan hidup akan menjadi masalah. Pandangan Sang Yunxi dan yang lainnya ke arah Yang Ye menjadi lebih hangat ketika mereka mendengar ini, dan mereka merasa sangat bersyukur di dalam hati mereka. Sang Yunxi berkata, nak, saya berjanji bahwa akademi saya pasti akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Yang Ye tersenyum, senior, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya jika bahaya yang kita hadapi ini tidak diselesaikan. Sang Yunxi mengangguk dan berbicara dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda telah memahami situasi saat ini. Sisi kami jauh lebih lemah daripada klan Serigala Welkin, klan Piton, dan klan Kerabaja. Selain itu, mereka memiliki Sky Divine Hall di sisi mereka. Kita dapat dikatakan telah benar-benar tiba pada saat pertempuran yang menentukan itu. Jika ahli aula langit surgawi datang pada saat itu, maka kita pasti akan dihancurkan di hadapan pasukan mereka. Yang Ye bertanya, senior, kamu punya rencana, kan? Sang Yunxi mengangguk, kita harus mendapatkan bantuan. Yang Ye bertanya,
siapa? Sang Yunsi menjawab, klan beruang. Binatang iblis. Yang Ye mengerutkan kening, apakah mereka akan membantu kita melawan binatang iblis lainnya? Sky Divine Hall membantu binatang iblis menyerang manusia, jadi mengapa binatang iblis tidak membantu kita melawan binatang iblis? Tanya Sang Yunsi. Baik. Yang Ye mengangguk, tapi bisakah senior meyakinkan Raja Klan Beruang? Tidak. Sang Yunsi menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenal mereka dengan baik. Wajah Yang Ye menegang, lalu apa yang ingin kamu katakan? Sang Yunsi menjawab, itu sebabnya aku membawamu ke sini. Saya harap Anda dapat meyakinkan klan beruang dan membuat mereka membantu kami. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenal orang suci dari klan beruang, dan kamu ingin aku meyakinkan mereka untuk membantu kita melawan musuh kita. Sang Yunsi mengangguk. Berhenti bercanda. Yang Ye melanjutkan, kalian semua tidak mengenal klan beruang dengan baik, dan aku tidak mengenal mereka sama sekali. Sang Yunsi membalik telapak tangannya, dan taring hitam muncul di genggamannya. Ketika saya pertama kali tiba di prefektur Pain bertahun-tahun yang lalu, saya membantu raja terakhir klan beruang secara kebetulan, dan dia memberikan ini kepada saya dan berkata bahwa dia berhutang budi padaku. Jadi, Anda akan menuju ke sana untuk membuat mereka membalas budi itu. Ekspresi Yang Ye sedikit mereda, apakah ini bantuan besar? Sang Yunsi memiliki ekspresi yang sangat tidak biasa di wajahnya, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali normal, tidak apa-apa. Bagaimanapun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membuat mereka mengirim 1 atau 2 orang suci untuk membantu kami. Yang Ye melirik Sang Yunsi dengan ragu, senior, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Bagaimana jika Welkin Wolf Demon King meluncurkan serangan mendadak saat aku pergi? Sang Yunsi melanjutkan, kami semua tidak berani meninggalkan kota, dan selain Anda, tidak ada orang lain di kota ini yang cukup kuat untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi, kamu harus melakukannya. Yang Ye berpikir lama dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasukan Sky Divine Hall tiba? Sang Yunsi menjawab, 3 hari paling lama karena kami menghancurkan formasi teleportasi di kota orbit, dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, jika Anda tidak bisa membuat klan beruang membantu kami dalam 3 hari, maka Anda dapat menguburkan mayat kami. Yang Ye melirik taring dalam genggamannya, akankah klan beruang benar-benar melakukannya karena taring ini? Saya tidak berani menjaminnya. Sang Yunsi melanjutkan, bagaimanapun, itu adalah bantuan dari raja sebelumnya dari klan beruang. Singkatnya, ini kesempatan terakhir kami, jadi kami harus mencobanya. Baik. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama dan mengangguk, kalau begitu aku akan melakukannya. Sang Yunsi dan yang lainnya langsung menghela nafas lega, dan Sang Yunsi berkata, ingatlah bahwa kamu tidak boleh kembali jika kamu tidak bisa mendapatkan bantuan dalam 3 hari dari sekarang. Karena Anda hanya akan memberikan hidup Anda. Memahami? Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, saya akan mencoba yang terbaik. Sang Yunsi berkata, kalau begitu pergilah sekarang. Aku akan mengirimmu ke sana. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan Yang Ye langsung menghilang di tempat. Begitu Yang Ye lenyap, instruktur Zuo yang berdiri di sisi dekan tiba-tiba berkata, apakah bagus untuk menipunya seperti itu? Wajah Sang Yunsi membeku, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, ini benar-benar kesempatan terakhir kita. Bahkan jika orang itu, Xiong Ba, masih menyimpan kebencian terhadapku, itu tidak sejauh bertindak melawan Yang Ye. Paling banter, dia akan diusir. Instruktur Zuo berbicara dengan sungguh-sungguh, saya pikir tidak akan sesederhana itu. Tidak apa-apa jika ada orang lain yang pergi, tapi jika orang itu, Yang Ye, dia mungkin akan menyebabkan masalah. Sang Yunsi menghela nafas pelan, itulah mengapa aku memaksanya pergi. Jika saya mengirim orang lain, maka orang itu akan ketakutan saat melihat Xiong Ba, apalagi meminta bantuan kami. Hanya Yang Ye yang mungkin punya kesempatan. Saya hanya berharap dia akan berhasil. Instruktur Zuo mendesah pelan, saya harap begitu. Mari memulihkan diri secepat mungkin. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kali kita melakukan itu. Di luar Ocean of Cloud City, Yu Shuang menatap wanita yang sedang menggendong rubah, dan dia mengukur wanita itu untuk beberapa waktu sebelum dia bertanya, siapa namamu? Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara, mereka memanggilku gadis pelupa.
Oblivion Maiden Yu Wushuang cukup tertegun, dan ada sedikit kejutan di matanya, itu nama yang cukup aneh. Oblivion Maiden berbicara dengan lembut, apakah Yang Ye di sini? Apa hubungan Anda dengannya? Yu Wushuang melanjutkan, katakan padaku dan aku akan memberitahumu di mana dia. Oblivion Maiden terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, aku sudah mencarinya untuk waktu yang lama, sangat lama. Tapi dia terlalu cepat, jadi aku belum bisa mengejarnya. Katakan di mana dia, oke. Yu Wushuang bertanya, apakah dia benar-benar penting bagimu? Oblivion Maiden melirik rubah di pelukannya dan mengangguk. Orang yang asmara itu Yu Wushuang bergumam pelan, dan kemudian dia melihat Oblivion Maiden, dia dikirim untuk sebuah misi oleh dekan, dan dia akan kembali dalam 2 hari. Mengapa Anda tidak ikut ke kota dengan saya? Aku akan memberimu sebuah kamar, dan aku akan segera membawanya menemuimu begitu dia kembali. Baik. Oblivion Maiden cukup ragu-ragu, tetapi Yu Wushuang melanjutkan, jangan khawatir, saya sangat mengenalnya. Dia pasti akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Alasan dia menghindari Anda pasti karena semacam kesalahpahaman di antara Anda berdua. Ini akan baik-baik saja setelah kesalahpahaman diselesaikan. Oblivion Maiden ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah dia benar-benar akan kembali? Yu Wushuang menjawab, dia pasti akan. Oblivion Maiden berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. Yu Wushuang menyeringai, ayo kita pergi ke kota. Saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang. Mungkin Anda akan memanggil satu sama lain saudara perempuan di masa depan. Yu Wushuang berbalik dan berjalan ke kota. Oblivion Maiden melirik ke arah Yu Wushuang, lalu dia dengan lembut mengusap kepala rubah dan berkata, ahli, kami akan segera kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia mengikuti Yu Wushuang ke kota. Ada 5 klan monster iblis yang kuat di selatan, dan mereka adalah klan Serigala Welkin, klan Piton Pemakan Langit, klan Kerabaja, klan Beruang, dan klan Macan Tutul Salju yang tinggal di pegunungan bersalju sepanjang tahun. Yang terkuat di antara 5 klan ini adalah klan Beruang. Terutama Beruang Tanah dari klan Beruang. Menurut rumor, Beruang Tanah yang telah memahami kemampuan bawaan mereka sebanding dengan klan naga legendaris. Klan Beruang tinggal di pegunungan Erden sekitar 1 juta kilometer di sebelah timur Ocean of Cloud City. Itu memiliki hampir 10 Vena roh, dan itu adalah klan binatang iblis terkaya di seluruh selatan. Seberkas cahaya menembus langit, dan kemudian turun seperti bintang jatuh ke area terluar pegunungan. Yang Ye berdiri di tempat dan melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh hamparan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke langit dan menghapusnya. Dia merenung sejenak dan baru saja akan bergerak maju. Namun, tanah mulai bergetar hebat, dan kemudian seekor beruang hitam pekat menyerbu dari jauh. Beruang hitam itu tidak terlalu besar, dan ukurannya hanya sekitar 2 hingga 3 kali lebih besar dari orang dewasa. Tubuhnya ditutupi lapisan tebal armor hitam, dan panjang cakarnya sekitar 30 cm. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar hebat, dan bahkan menyebabkan retakan muncul. Setelah itu melesat keluar dari hutan, itu tidak berhenti sama sekali dan bahkan dipercepat saat menyerbu ke arah Yang Ye. Mata Yang Ye menyipit saat dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Sementara itu, beruang hitam tiba-tiba melompat dan menabrakkan dirinya ke arah Yang Ye. Yang Ye dengan cepat mengayunkan tinjunya ke depan. Tinju Yang Ye menghantam kepala beruang hitam itu, dan langsung meledak terbang seperti bola meriam. Itu terbang hampir 300 meter sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Beruang itu melolong kesakitan, dan ia memegangi kepalanya dengan kedua cakar saat ia mulai berguling tanpa henti di tanah. Yang Ye berjalan ke arah beruang hitam itu, dan sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit saat dia melihatnya berguling tanpa henti di tanah. Orang ini benar-benar bertingkah seperti anak kecil. Yang Ye berkata, berdiri. Beruang itu tidak memperhatikannya, dan dia terus berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Yang Ye tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tanah bergetar sementara pohon yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak berkeping-keping. Yang Ye berbicara dengan dingin, yang berikutnya akan menghantam kepalamu jika kamu masih menolak untuk bangun. Kali ini, beruang itu tidak terus berguling lagi. Ia bangkit, mundur beberapa langkah, dan menatap Yang Ye dengan ketakutan. Setelah berhenti bergulir,
Yang Ye akhirnya menyadari bahwa benjolan besar membengkak di kepalanya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dia telah memukulnya terlalu keras. Meskipun itu adalah binatang iblis, itu hanya di alam raja. Namun, tubuh fisik Yang Ye saat ini tidak kalah dengan Seng Yuan yang merupakan salah satu dari 5 raja iblis muda, apalagi beruang hitam ini. Yang Ye berkata, "Bawa aku untuk bertemu rajamu." Mata beruang hitam itu terbuka lebar, dan kemudian dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya. Yang Ye melambaikan tinjunya dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu." "Oh, maksudku kesempatan untuk mengangguk sebagai jawaban." Ada kengerian di mata beruang saat menatap tinju Yang Ye, dan kemudian berkedip sebelum melompat mundur dengan maksud untuk melarikan diri. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian tinjunya membentur kepalanya. Beruang itu terlempar lagi. Kali ini, ia membuat lubang yang dalam dan terbuka di tanah. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye muncul di depannya lagi, "Bawa aku ke rajamu, dan aku tidak akan memukulmu. Jika tidak, kita bisa melanjutkan." Beruang hitam yang memiliki 2 benjolan di kepalanya sekarang menatap dengan takut ke Yang Ye, dan itu terlihat sedang berjuang. Sementara itu, Yang Ye mengangkat tinjunya lagi, dan itu menyebabkan sosok beruang sedikit gemetar sebelum mengangguk dengan cepat. Yang Ye menyeringai dan meletakkan tinjunya, "Kamu sangat bijaksana." Dia segera melompat dan turun ke punggung beruang itu. "Aku tidak bisa terbang ke sini, jadi bawa aku ke sana. Jangan mencoba apapun atau saya tidak akan hanya memukuli Anda." Beruang hitam itu mengangguk dengan sangat enggan, dan kemudian mulai bergerak maju. Setelah berjalan beberapa lama, beruang hitam tiba-tiba berbicara, "Manusia, kenapa kamu begitu kuat?" Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya, kamu terlalu lemah." Omong kosong beruang itu sangat marah. Namun, itu baru saja selesai berbicara ketika suaranya menjadi lebih lembut karena sepertinya mengingat betapa menakutkan Yang Ye, "Adikku. Kakakku berkata manusia sangat lemah. Dia bahkan mengatakan bahwa aku bisa membunuh manusia setengah manusia dengan satu ayunan kakiku. Kamu seorang half saint, jadi mengapa kamu begitu kuat?" Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, "Saya sedikit unik." "Benar? Kenapa kamu mencoba menabrakku begitu kamu melihatku? Apakah klan beruang Anda sangat memusuhi manusia?" "Tidak juga. Aku tidak pernah bermaksud menyerangku. Saya berlari terlalu cepat dan tidak bisa berhenti." Beruang hitam itu berbicara dengan suara yang sedikit salah. Yang Ye kehilangan kata-kata. Setelah mereka bergerak maju cukup lama, Yang Ye tiba-tiba mengerutkan kening. "Mengapa saya merasakan beruang di sekitarnya, namun mereka tidak berani mendekati kita?" Tentu saja tidak. Suara beruang hitam membawa sedikit rasa puas diri. "Itu karena mereka takut padaku." Yang Ye bingung, mengapa? Beruang itu segera berhenti ketika dia selesai berbicara, "Karena manusia, kami di sini." Yang Ye mendongak dan sedikit tertegun. Sebuah dataran tak terbatas terbentang di hadapannya, dan kota besar yang setidaknya 3 kali lebih besar dari Ocean of Cloud City berdiri di tengahnya. "Ini adalah kota bumi," beruang hitam melanjutkan. "Mereka bilang kota terbesar di prefektur Pain adalah Ocean of Cloud City. Sebenarnya, kota Erden adalah kota terbesar di prefektur. Ini memang besar." Yang Ye mengangguk. "Jadi, bisakah kita memasuki kota seperti ini?" "Ini pasti tidak mungkin jika kamu sendirian," beruang itu melanjutkan, "tapi tidak masalah saat aku di sini bersamamu. Namun, karena aku akan membawamu menemui raja, bisakah kau menjanjikan sesuatu padaku?" Yang Ye berkata, "Lanjutkan. Bawa aku dari pegunungan Erden." Ada sedikit kegembiraan dalam suara beruang itu. "Aku, Xiong Baitian, berniat untuk pergi dan menantang 5 jenius teratas umat manusia. Aku akan menantang 4 raja iblis muda lainnya juga. Aku, Xiong Baitian, akan menjadi jenius nomor 1 di prefektur." Menamparkan. Yang Ye tiba-tiba menamparkan kepala beruang itu, dan dia terkekeh sambil memarahi, "Bangun, Anda akan terpanggang hidup-hidup jika Anda pergi seperti ini. Kamu meragukan kekuatanku." Beruang hitam itu sangat tidak senang. "Biar ku beritahukan padamu bahwa meskipun kamu sangat kuat, aku juga sangat tangguh. Saya tidak menggunakan kartu truf saya sebelumnya. Bahkan orang suci harus takut padaku jika aku menggunakannya. Dunia luar sangat berbahaya,
jadi lebih baik kamu tetap di sini. Yang Ye menepuk kepala beruang itu dan berkata, ayo, bawa aku menemui rajamu. Beruang hitam itu ragu-ragu sejenak dan berkata, kakak, bisakah kau masuk sendiri? Yang Ye bertanya, mengapa? Beruang hitam itu menjawab, saya menyelinap keluar dari kota. Saya pasti akan dihukum jika saya kembali sekarang. Kakak perempuanku ngeri ketika dia mulai memukuli saya, dan itu lebih menyakitkan daripada pukulanmu. Yang Ye terkekeh, tidak apa-apa. Aku akan membantumu jika dia memukulmu. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Beruang hitam itu melanjutkan, adikku. Kakak perempuanku benar-benar sangat kuat. Yang Ye berkata, saya akan mulai memukuli Anda sekarang jika Anda terus berbicara. Beruang hitam itu gemetar, dan dia tidak berani berbicara sepatah kata pun dan mulai berlari menuju kota sambil membawa Yang Ye di punggungnya. Namun, tepat ketika mereka hendak memasuki kota, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka dari atas. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia menembak ke udara dan menghancurkan tinjunya ke arah bayangan hitam. Ledakan besar bergema saat udara di langit bergetar. Yang Ye turun ke tanah dan melirik tinjunya. Itu benar-benar membengkak sementara jejak keseriusan muncul di mata Yang Ye. Dia mengangkat kepalanya dan menoleh, dan dia melihat seorang wanita berkulit binatang berdiri di sana. Usianya sedikit di atas 20 tahun, rambutnya yang panjang tergerai longgar ke bahunya, dan tampak agak berantakan. Dia mengenakan tabung dan rok kulit binatang sementara kaki dan perutnya terbuka sepenuhnya. Itu adalah kesan pertama yang dia berikan pada Yang Ye. Dia merasakan perasaan liar datang darinya. Kakak sementara itu, beruang hitam itu berteriak karena terkejut, dan dia akan melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Wanita itu tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian dia menghantamkan tinjunya ke kepalanya. Beruang hitam itu melolong kesakitan saat sosoknya terlempar hampir 3 kilometer jauhnya sebelum akhirnya menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Namun, wanita itu tidak berhenti sampai di situ. Dia menembak ke dalam lubang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk terbang sambil memegangi ekor beruang hitam itu. Setelah itu, dia mengayunkan ekornya dan membantingnya ke tanah. Tanah di sana runtuh dalam sekejap, tapi itu bukanlah akhirnya. Begitu itu berakhir, dia menendang perut beruang hitam itu, dan dia melolong kesakitan saat sosoknya terlempar terbang sekali lagi. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat dia melihat ini. Pada saat ini, dia merasa sedikit kasihan pada beruang hitam itu. Tanah bergetar tak henti-hentinya sementara lolongan beruang hitam itu bergema tanpa henti. Kakak selamatkan aku. Sementara itu, suara beruang hitam muncul sesekali. Yang Ye ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, Nona muda, saya pikir kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Kalian berdua harus duduk dan membicarakannya. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Xiong Baitian bahwa dia akan melindunginya, jadi Yang Ye memutuskan untuk membantunya. Wanita itu menendang perut Xiong Baitian lagi, dan dia terlempar terbang dan jatuh dengan keras ke tanah sekali lagi. Sementara itu, wanita itu tidak menindaklanjuti dengan serangan lainnya. Dia berbalik untuk melihat Yang Ye dan berkata, saya pikir kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, giliranmu. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya langsung melesat ke depan seperti bola meriam. Dia mengepalkan tangan kanannya di udara dan menghancurkannya ke arah Yang Ye. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah karena kekuatannya sedikit melebihi ekspektasinya. Jadi, dia tidak berani bertindak sembarangan, dan energinya yang dalam melonjak ke tangan kanannya sebelum dia menghancurkan pukulan ke depan juga. Sebuah ledakan teredam bergema, dan kemudian keduanya berpisah. Yang Ye bergerak sekitar 300 meter ke belakang, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan jejak kaki yang dalam terinjak ke tanah. Sedangkan untuk wanita itu, dia bergerak ke belakang sekitar 30 meter. Kakak perempuanku adalah salah satu dari 5 Raja Iblis Muda. Kamu bukan tandingannya, dan belum lagi adik laki-lakinya sendiri, dia bahkan akan memukul dirinya sendiri ketika dia marah. Hanya kabur saja sekarang. Sementara itu, suara lemah Xiong Baitian bergema sekali lagi.